Halo semua, selamat datang di channel Profesor Saham. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara penggunaan AMI Broker menggunakan AFL saya ini ya. Nah, jadi ini adalah tools tambahan untuk memahami video SMM sebenarnya. Karena banyak yang request bahwa bagaimana cara membaca tampilan di AMI Broker versi saya ini gitu. Oke. Pertama, ini disclaimer ya, ini bukan ajakan beli untuk membeli saham ini ya, dan ini hanya sebagai untuk ajang edukasi ya. Jadi kita akan menggunakan salah satu ticker yang ada di bursa, yaitu adalah SOS ya. Oke, kita akan mulai dari tampilan awal. Nah, di sini ini sebenarnya AFL yang sudah di custom ya, sesuai dengan gaya style trading saya gitu. Oke, kita mulai dari sini. Di sini ada keterangan ya. Kalau kalian lihat, nah ini ada tulisannya seperti akumulasi tanda-tanda bullish, kemampuan beli market semakin kuat, butuh candlestick konfirmasi. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kalian ada nonton video saya tentang price digabung dengan volume, nah itu bisa melihat bagaimana tekanan dari distribusi ya, dan juga bagaimana akumulasi gitu. Jadi kita mengcombine antara price serta volume. Nah, itu saya bahasakan menggunakan AFL. Logiknya seperti itu ya. Kalian bisa tonton video. Nah, di sini saya akan tampilkan videonya gitu ya. Kalian bisa tonton video itu untuk mempelajari lebih lanjut. Kemudian di bawahnya ini ada high volume ya. Jadi ini adalah di sini misalnya seperti ini, low price 1 bulan. Jadi ini adalah harga terendah selama 1 bulannya gitu. Namun high volume 1 hari gitu. Jadi dia lebih tinggi volumenya itu dibanding hari sebelumnya gitu ya. Atau kita lihat kalau di sini, nah ini ya, high volume all time high. Nah, jadi dia ini adalah volumenya ini ya, karena kita klik di sini. Ini adalah volume tertingginya selama, karena ini candlenya selama 3 bulan ya. Nah, jadi dia adalah volume tertingginya selama 3 bulan ini. Makanya all the time gitu. Oke, kemudian ini ada profit, stop loss, take profit sama sampai take profit 3. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan ketika kita menggunakan parameters gitu. Jadi ada tambahannya. Cuman ini kenapa kosong, karena datanya tidak kita input gitu. Nah, di sini coba akan saya masukkan inputan datanya karena ini masih manual ya. Masih manual, jadi harus saya masukin sendiri. Nah, ini kita contohnya di sini muncul signalnya buy 252 ya. Jadi kita akan masukkan price-nya itu di 292. Kemudian lembar buy-nya atau lembar sahamnya itu anggaplah kita belinya itu 10 lot ya. 10 lot ya, 10 lot berarti itu adalah 1000 karena satu lotnya itu sekarang masih 100 gitu ya. Nah, dari ketentuan BI-nya untuk tahun 2022 itu masih 100 lembar per satu lot. Nah, jadi anggap kita beli 1000. Nah, ini bakal muncul ya. Bakal muncul profit ya, masih 0. Stop lossnya masih stop loss ya di 277 gitu. Jadi kalau dia turun sampai 277 dia bakal kena stop loss. Oke, di sini take profitnya 321 ya, masih belum. Yang tertinggi itu 365. Nah, coba kita tekan yang ini. Nah, maka di sini dia udah di sini maka profitnya muncul ya. Ini sudah floating profitnya itu sebesar 81,51%, atau kita mendapatkan, karena tadi kita beli 10 lot maka kita mendapatkan 238.000. Nah gitu. Dan sini ada komennya lagi, take profit 3 telah tercapai, artinya take profit di angka ya kita tadi ini 365 ya, sedangkan di sini udah harga openingnya itu 430 ya, artinya take profit 3 telah tercapai gitu. Karena ini take profit 3 itu 25% ya. Gitu. Jadi bakal muncul signalnya gitu. Oke. Nah, pembahasan ini udah clear sama yang ini. Dia bakal muncul komen yang di bawah. Kemudian ini adalah, nah ini adalah cut loss 5% gitu. Jadi kalau misalnya dia signalnya muncul di sini ya, itu kalau misalnya kalian tidak menggunakan support atau menggunakan garis EMA atau MA,
kalian bisa menggunakan dari persenan gitu. Nah, jadi kalian bisa ukur kalau misalnya dia minus 5%, maka kalian harus cut loss di angka 277. Atau jika batas toleransi kalian itu misalnya minus 3%, maka kalian wajib 283. Nah, ini disesuaikan lagi dengan diri kalian itu sanggup menahan floating lossnya itu berapa gitu, atau minusnya berapa ya. Tapi kebiasaan banyaknya itu 5-3% gitu ya. Nah, jadi saya bikin dua ini aja gitu. Nah, berikutnya ini adalah take profit. Nah, kalau misalnya kalian acuannya itu adalah 10% ya, bakal kalian take profit pertama. Nah, itu kalian harus take profit dengan disiplin itu di level 321 ya. Kemudian jika seandainya dia masih naik, nah ini misalnya kita contohkan ini take profitnya itu 2 kali ya. Misalnya 50% di 321, kemudian sisanya ini bakal kita jual seluruhnya itu ketika di 365. Nah, itu. Tapi ini tergantung kalian lagi bagaimana cara take profit maupun cut lossnya. Jadi ini bisa di customize, cuma ini saya sesuai dengan yang saya bikin gitu, sesuai dengan kebiasaan saya. Jadi menurut saya ini meminimalisir resikonya ini cukup 5-3, sedangkan batas rewardnya ini cukup oke. Jadi itu balance gitu, bukan balance sih, menarik gitu ya. Kita rugi 5% ya, tapi take profit kita bisa 10-25. Oke gitu. Jadi agak paham ya. Jadi bagus rasio dari loss dan profitnya itu lebih tinggi profitnya gitu. Jangan kebalik ya, jangan lossnya itu gede tapi take profit itu kecil. Nah, itu kurang bagus dalam ilmu trading gitu. Oke, berikutnya ini udah clear ya, bagian sini udah clear semuanya. Oke, kita akan membahas lagi. Nah, ini ada garis warna biru. Ini apa? Sama juga garis biru warna di bawah ini ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah harga tertingginya di 50 hari ke sebelumnya gitu. Nah, ini ya. Kita contohkan seperti ini. Jadi bisa dibilang ini resisten juga. Dan di bawah ini adalah harga terendah 25 hari sebelumnya gitu. Jadi ada lower sama ada upper gitu. Nah, ini harga 55 hari, sorry ya, 55 hari. Nah, ini kalian bisa cek di high 55. Nah, itu ada tulisannya kan. High 55 itu high 55 hari sebelumnya, dan LO20 itu adalah low 20 hari sebelumnya gitu. Nah, jadi dia bakal membuat lower sama upper di atas ini yang sebagai satu resisten, kemudian satu lagi menjadi support. Nah, gitu. Kalau kalian udah belajar support dan resisten, nah di video ini maka kalian bisa cek di video ini tentang support dan resisten itu apa. Nah, itu supaya kalian memahami. Oke, itu udah clear ya yang ini dan yang ini. Kemudian ada lagi nih. Ada lagi nih yang komen. Garis ya. Di sini bisa kita lihat garis warna hijau. Nah, ini lebih jelas ya. Ada garis warna hijau, garis putih putus, kemudian garis pink. Nah, ini apalagi? Nah, ini sebenarnya adalah EMA. Yang ini adalah EMA 13. 13 enggak salah ya. EMA 13, saya lihat cek. Ya, EMA 13, kemudian EMA 21 dan EMA 65 ya. Ini sebagai trend line dari suatu garis gitu. Jadi kalian bisa memastikan ini juga bisa kita melihat suatu trend apakah dia naik atau turun itu dari hanya menggunakan garis EMA ini gitu. Nah, jadi garis EMA ini banyak fungsinya, bukan hanya sebagai trend line tetapi juga sebagai support dan resisten. Nah, gitu juga ya. Kemudian di bawah ini kalian bisa lihat. Nah, ini ada tulisan cover, short, sell, dan buy. Nah, ini apa? Untuk sell ini ya seperti yang kita tahu, sell ini artinya kita harus menjual saham kita ketika muncul signal sell gitu. Short ini adalah sebenarnya posisi ya, karena di Bursa Efek Indonesia itu nggak ada posisi short, yang ada posisi long ya. Nah, jadi short ini adalah kalau kalian bakal ketahuan ini bakal naik, bakal turun, kalian bakal mengisi posisi short ini. Kemudian ada cover. Nah, cover ini apa?
cover ini adalah kemungkinan dia dari posisi shortnya ini udah mulai membaik gitu. Jadi bakal ada tanda-tanda rebound gitu ya posisi cover ini. Kemudian buy ini apa? Buy ini adalah posisi beli gitu. Jadi ketika kita buy ini berarti itu posisi yang udah layak untuk dibeli. Nah, misalnya ada buy kemudian di sini ada cover lagi. Nah, cover itu kalian bisa membeli untuk bagian pullbacknya gitu ya. Jika di SMM nanti ada misalnya buy kemudian cover, nah itu kalian bisa membeli tambahan lagi ketika posisinya itu lagi terdiskon gitu. Oke, nah ini udah cukup paham ya. Kemudian ada satu lagi. Di sini candlenya itu berwarna biru gitu, sedangkan di sini berwarna kuning. Tetapi kalau kita lihat ini kuningnya ya, tidak serta-merta ketika dia turun itu berwarna kuning ya, tetapi di sini juga ketika dia turun itu masih berwarna biru gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia naik dia tidak langsung berwarna biru, tetapi masih tetap berwarna kuning. Nah, ini kenapa ini berbeda dengan candle biasanya? Karena di dalam candle ini sudah saya includekan itu MACD dan juga saya lupa nama apanya, nama indikator ya, MACD. Untuk ini, aduh, saya lupa lagi. Saya ada buat videonya itu ya, yang untuk momentum. Nah, saya tambahkan dua itu ya. Jadi MACD sama satu lagi, saya lupa lagi. Oke, selanjutnya ini adalah bawah ini adalah volume. Tapi ini berbeda dengan volume di sini ya. Kita akan jelaskan dulu volume seperti biasa ya. Kita jelaskan dulu volume biasa. Nah, kalau kalian volume biasa mungkin kalian udah paham ya, bahwa volume itu adalah jumlah transaksi lot ya di suatu hari ini. Nah, kayak ini adalah menggunakan daily chart. Nah, maka ini adalah volume untuk satu harinya itu berapa gitu ya. Misalnya volumenya ini ada 3 juta ya 957.900 gitu volume yang terjadi. Dan ini garis yang warna kuning ini apa? Garis warna kuning ini adalah MA20 nya gitu. Jadi kita melihat rata-rata untuk 20 hari itu dia gimana gitu pergerakan dari volumenya gitu. Karena dia ketika volumenya itu lebih tinggi ya. Nah, di sini kita bisa curiga ini volumenya itu mulai transaksinya itu melebihi 20 hari sebelumnya gitu. Jadi dia lebih banyak gitu yang melakukan transaksi. Oke, ini volume seperti biasa. Nah, yang di sini ada volume exploration. Nah, ini apa bedanya dengan volume ini? Kalau volume ini kita tidak tahu berapa banyak yang menghaka atau malah menghaki ya. Haka dan haki, hajar kanan dan hajar kiri itu bahasa pasarnya. Sebenarnya ini adalah bid dan offer gitu. Kita bisa melihat bid dan offer. Nah, di sini mengasih nama itu bull volume ini adalah yang menghaka ya, atau yang menghajar di bid. Benar gak? Di bid ya, di bid. Yang menghajar di offer ya, di offer. Dan menghaki ini adalah mengajar di bid gitu. Bid volume. Nah, kalau yang seperti ini tandanya ya. Bear volume 96%, artinya kebanyakan ini adalah mereka yang menjual gitu, menjual langsung di harga bidnya gitu ya, atau harga kirinya itu. Nah, sedangkan yang ini sebelum di haki itu dia di HK. Nah, di HK ini dia volumenya 100% ya. Jadi dia harga di offer itu dia makan semuanya di offernya, sehingga harganya naik. Bahkan di sini nggak ada yang menjual gitu. Nah, ya, jadi kelihatan SOS. Jadi di sini kita bisa melihat siapa yang menghaka, siapa yang menghaki ya untuk yang bull volume ini, volume exploration. Oke, kayak udah jelas semuanya ya dari atas sampai bawah. Kalau yang putih ini apa? Putih ini tandanya dia baru listing, atau candlenya ini sebenarnya kalau misalnya dia udah lama juga ada gitu. Cuman karena ini hanya 30 hari. Ini hanya 3 bulan ya. 3 bulan ke belakang atau 90 chart atau 100 chart daily yang dikumpulkan jadi satu. Nah, gitu. Oke, di sini juga ada warna-warna. Nah, ini sebenarnya adalah EMA ya. Jadi dia 389 ini adalah EMA 65. Kemudian ini adalah lower 25 hari terendahnya tadi. Ya.
sorry 20 hari ya, 20 hari. Kemudian ini adalah 660-nya adalah harga tertinggi di 55 hari sebelumnya gitu. Oke, udah jelas semuanya ya, semoga paham. Jadi video ini adalah video wajib video wajib bagi kamu yang baru nonton SMM. Jadi kan harus nonton dulu video ini supaya paham gitu saya menjelaskan itu gimana gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain video. See you next time, bye bye.